Halo, senang sekali kita bisa ketemu lagi untuk membahas sesuatu yang penting banget nih dari buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Ye, halo. Fokus kita kali ini ada di bagian 4 ya, tentang gimana sih caranya jadi pemimpin yang bisa mengubah orang lain, tapi tanpa bikin mereka tersinggung atau malah jadi benci. Betul. Ini seni mempengaruhi yang positif ya. Kita akan coba gali lebih dalam prinsip-prinsipnya khusus untuk Anda, para pendengar. Siap ya? Siap, mari kita mulai. Oke, prinsip pertama yang langsung, wah ini dia. Mulai dengan pujian dan penghargaan yang tulus. Kayak cerita Presiden Coolidge itu kan. Dia puji sekretarisnya dulu soal gaunnya, baru deh ngomongin soal tanda baca yang salah. Rasanya jadi lebih enak diterima gitu ya. Iya, tepat sekali. Itu bukan sekedar basa-basi, tapi strategi psikologis yang cerdas sebetulnya. Oh gitu ya. Pujian tulus itu kayak membuka pintu lah, bikin orang lebih reseptif. Ingat juga McKinley. Dia puji draft pidato seseorang abis-abisan, padahal ujung-ujungnya dia minta revisi total. Wah, halus sekali caranya. Atau Lincoln ke Jenderal Hooker. Dilakui dulu kehebatannya, baru deh disebut kekhawatirannya. Tujuannya yaitu jaga semangat orang, bikin mereka merasa dihargai dulu. Masuk akal banget. Nah, habis mulai dengan yang positif, langkah berikutnya nih agak unik nih menurut saya. Bicara tentang kesalahan Anda sendiri dulu sebelum mengkritik. Ah, iya, ini penting. Kayak cerita ayah, siapa namanya, Clarence Zerhusen ya, yang jujur ke anaknya soal perjuangannya sendiri lepas dari rokok. Bukannya langsung marah-marah atau ngelarang gitu. Nah, itu dia. Pendekatan ini kuat banget karena nunjukin kerendahan hati. Kita nggak menempatkan diri lebih tinggi gitu. Waktu kita akui kelemahan kita sendiri, kayak Pak Zerhusen tadi, kita kayak bangun jembatan empati. Orang lain jadi lebih gampang nerima masukan karena merasa, oh, dia juga manusia biasa, pernah salah juga. Jadi resistensinya berkurang drastis. Bener juga ya, nggak terkesan menggurui jadinya. Lalu ada lagi nih soal taktiknya. Ajukan pertanyaan, bukan malah kasih perintah langsung. Betul. Kayaknya ini butuh kesabaran ekstra ya. Diceritakan Owen Diang tuh kan pemimpin bisnis. Katanya nggak pernah ngasih perintah langsung. Selalu nanya, mungkin bisa pertimbangkan ini? Atau, gimana menurutmu soal ini? Iya. Dan ini bukan cuma soal sopan santun aja loh. Lebih dalam dari itu. Oh ya? Gimana tuh? Pertanyaan itu kan merangsang orang lain buat mikir. Mereka jadi ikut mencari solusi, jadi ada rasa memiliki terhadap solusi itu. Ah iya, ownership ya. Beda banget rasanya dibanding cuma disuruh kan. Coba bayangin instruktur yang marah-marah karena parkir sembarangan, dibanding yang nanya baik-baik, gimana ya caranya biar parkirnya rapi? Yang kedua ini ngajak mikir bareng. Kayak cerita manajer Ian McDonald itu juga ya, yang nanya ke timnya gimana caranya biar pesanan besar itu kelar. Akhirnya timnya malah termotivasi. Persis, jadi intinya memberdayakan, bukan mendikte. Nah, prinsip selanjutnya ini rasanya kok manusiawi sekali. Biarkan orang lain menyelamatkan muka. Maksudnya gimana tuh? Ya, jangan mempermalukan orang di depan umum atau bahkan secara pribadi, meskipun mungkin kita benar dan dia salah. Kenapa itu krusial banget? Karena kalau orang dipermalukan, itu harga dirinya yang kena. Bisa rusak hubungan jangka panjang loh. Lebih baik fokus ke perbaikan. Disinilah prinsip berikutnya nyambung. Puji peningkatan sekecil apapun. Ah, ini dia. Jadi fokus ke progres ya? Betul. Psikolog B.F. Skinner kan nunjukin kalau penguatan positif, ya pujian itu, jauh lebih efektif buat membentuk perilaku dibanding hukuman atau kritik pedas yang bikin orang malah defensif. Jadi sedikit aja ada kemajuan, langsung diapresiasi gitu ya? Iya, itu kayak ngasih bensin buat motivasi mereka. Oke, masuk akal. Terus ada ide unik lagi, memberi reputasi baik untuk dijaga. Kayak cerita siapa tuh, Nyonya Jent ya, yang ngasih julukan detektif ke anak tetangga biar jagain halaman. Iya, itu contoh klasik. Itu kayak ngasih label positif yang akhirnya orang itu jadi pengen memenuhi ekspektasi itu, gitu. Tepat sekali. Manusia itu kan cenderung ingin hidup sesuai dengan citra baik yang diberikan orang lain padanya. Ini nyambung lagi sama prinsip berikutnya. Gunakan dorongan semangat buat kesalahan tampak mudah diperbaiki. Gimana tuh maksudnya? Contohnya, guru dansa yang bilang ke muridnya yang merasa payah banget, "Wah, kamu punya ritme alami loh." Dia fokus ke potensi, bukan ke kekurangannya saat itu. Oh, jadi kesalahannya kayak jadi nggak terlalu menakutkan gitu ya? Betul, jadi tantangannya terasa lebih ringan, lebih mungkin diatasi.
fokusnya di hal positif. Oke. Nah, ini terakhir nih kayaknya, kunci pamungkasnya. Buat orang lain senang melakukan apa yang Anda sarankan. Wah, ini kedengarannya agak tinggi nih. Gimana caranya ya? Nah, ini memang butuh kejelian. Kuncinya adalah menggeser fokus kita. Bukan lagi mikirin apa yang saya mau, tapi apa sih yang dia inginkan? Apa manfaat buat dia? Jadi sudut pandangnya diubah gitu ya? Iya. Contohnya Kolonel House itu. Dia bikin William Jennings Bryan merasa sangat terhormat dan penting meskipun nggak dipilih jadi delegasi perdamaian. Bryan jadi tetap mendukung Wilson. Menarik. Atau Gunther Schmidt yang ngasih tanggung jawab supervisor label harga ke karyawan yang tadinya lalai banget soal label harga. Sikap karyawannya langsung berubah total. Dia jadi bangga dan teliti. Jadi kita cari cara supaya apa yang kita mau itu sejalan sama keinginan atau kebutuhan mereka ya? Persis. Selaraskan tujuan kita dengan motivasi internal orang lain. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, memimpin perubahan ala Carnegie ini intinya soal kecerdasan emosional yang dipraktekkan ya? Bisa dibilang begitu. Mulai dari yang tulus, mengakui salah sendiri dulu, nanya bukan nyuruh, terus fokus ke hal positif, jaga muka orang lain, dan selalu coba lihat dari kacamata mereka. Tepat sekali. Ini bukan soal manipulasi ya, perlu digarisbawahi. Tapi ini tentang membangun pengaruh yang sehat, yang didasari pemahaman dan rasa hormat mutual. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan refleksi buat Anda di rumah. Dari semua prinsip tadi, coba deh pikirkan mana ya yang kira-kira paling menantang buat Anda terapkan secara konsisten sehari-hari. Pertanyaan bagus tuh. Dan mungkin satu langkah kecil aja. Apa yang bisa Anda coba lakukan minggu ini untuk mulai melatih satu prinsip itu? Sedikit aja perubahannya, tapi dicoba.